Ormas obrolan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nah di sini saya Juleha dan rekan saya. Saya bernama Fazira Azra. Kita akan lakukan ormas, bukan organisasi masyarakat, tapi di sini adalah obrolan mahasiswa. Tahu dong kita dari kampus mana? Tada! Yayasan Pendidikan Asyifa Kisaran. Diploma 3 Kebidanan. Nah, kita di sini nggak hanya berdua ya kan Ira, kita nggak hanya berdua, nanti kita akan undang teman-teman. Kita di sini akan melakukan Q&A serta ya curhat-curhatan mahasiswa lah gitu. Karena di kampus Asyifa ini tidak hanya mahasiswa lokal, nggak hanya dari Asahan atau di luar kabupaten, tapi juga di luar provinsi ya kan Ira. Banget teman-teman. Jadi kita nanti akan ajak teman-teman kita yang di luar provinsi untuk kita tanya-tanya. Nanti kan lanjut. Hai guys, sesuai janji kita tadi, kita akan lakukan ormas obrolan mahasiswa. Nah, jadi tadi kita udah janji menghadiri teman-teman ya kan. Jadi asal tahu aja, teman-teman kita itu nggak hanya dari Asahan, tapi dari mana aja ya? Di luar provinsi juga banyak dong. Iya, jadi kebetulan ini teman-teman hampir rata-rata di luar provinsi ya kan. Jadi boleh dong kita ngapain? Sebelum kita melakukan obrolan, boleh dong perkenalkan dulu. Ini sama yang di depan dong. Di depan. Hai, nama saya Fikar Ansari. Saya berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya mahasiswa Diploma 3 Kebidanan semester akhir, Stikes Asyifa Kisaran. Oke, ayo yang manis. Hai, nama saya Hadijula Dari. Alamat saya di Mahato, Provinsi Riau. Saya di sini semester akhir Diploma D3 Kebidanan Stikes Asyifa Kisaran. Oke, Kepada teman kita, Nema. Hai, nama saya Nema Safitri. Saya dari Kisaran, dari Asahan dong tentunya. Lokal ya. Iya. Oke, boleh lanjut. Saya ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Tuti Rahayu. Saya berasal dari Rokan Hilir, Provinsi Riau. Di sini saya semester akhir di D3 Kebidanan. Oke, lanjut dong yang pinggir. Hai, perkenalkan, nama saya Rania Vita. Saya berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dan saya di sini sebagai mahasiswa tingkat akhir Diploma 3 Kebidanan Stikes Asyifa Kisaran. Iya. Ya, lanjut. Hai, perkenalkan nama saya Yovisa Putri. Saya berasal dari Siak Kecil, Provinsi Riau. Di sini saya mahasiswa tingkat akhir D3 Kebidanan. Oke. Asyifa Kisaran. Oke, ya kayaknya nggak sah ya kan kalau kita dua juga nggak perkenalan. Iya. Boleh dong dari sebelah ini. Hai, nama saya Fazira Azra Panjaitan. Saya berasal dari Asahan, Tanjung Balai. Orang lokal. Nah, kasih tahu dong ya kan. Iya. Dan saya di sini adalah mahasiswa tingkat akhir Stikes Asyifa Kisaran. Oke, nggak sah ya kan kalau belum lengkap. Perkenalkan, nama saya Juleha, saya dari Pekanbaru Riau. Di sini saya mahasiswa tingkat akhir Stikes Asyifa Kisaran. Jadi udah dari perkenalan tadi udah kelihatan dong banyakan orang luar dibandingkan orang lokal, ya kan? Jadi ini guys, kita akan lakukan obrolan-obrolan sederhana, obrolan manja aja tentang kehidupan kita di Stikes Asyifa dan di asrama. Oke, kayaknya yang paling penting deh mau ditanyakan itu first impression masuk Stikes Asyifa, dan tahu ya kan, udah masuk Asyifa masih jadi anak asrama. Itu gimana sih menurut Pika? First impression masuk Stikes dan jadi anak asrama? Pertama kali masuk asrama. Iya. Nah, di sini kan saya setelah mendaftar, aku tahu kalau harus hidup di asrama, Tinggal di asrama. Iya. pisah dari keluarga, pisah dari orang tua tentunya, dan tinggal bersama orang baru. Betul. Nah di sini seminggu sebelumnya saya kayak merasa, cepatlah masuk asrama gitu kan. Wah, semangat kali. Iya. Euforia kali ya kan, oke. Cepatlah masuk asrama tanpa tahu kehidupan di asrama itu, tapi pikir kayak pasti seru nih hidup di asrama gitu kan. Iya. Terus hari pertama masuk, biasa orientasi mahasiswa kan, itu melatih disiplin sih sebenarnya, yang bangunnya cepat, mandi cepat, apa-apa serba cepat. Iya. Nah, setelah beberapa hari berlalu, terasa dong gimana hidup di asrama itu. Udah mulai ya, udah mulai. Rasanya kok kayak gini gitu, namanya Baru. dia kan beradaptasi
beradaptasi gitu. Beradaptasi, ya, pasti. Beradaptasi sama lingkungan sekitar. Yang setiap malamnya nangis atau yang setiap berdoa terus nangis nggak bagi. Dan nangisnya tahu pasti dalam selimut, kalau nggak kamar mandi. Nangis ada sih kakak angkat yang udah nggak apa-apa gitu, yang selalu nenangin. Ya, pasti itu pasti. Kalau first impression masuk asrama Pika, mungkin dia lebih berpositif thinking. Nah, tapi kalau sekarang rasanya tuh di asrama kayak nyaman banget. Kalau udah pulang libur kayak kemarin kita libur hampir 3 bulan ya. Iya. Pengen nggak balik ke asrama? Pengen, udah rindu kali ya kan. Karena udah mungkin kan udah hampir 3 tahun Iya, ya. hidup bersama, tetap makan sama, tidur sama, apa sama, ada masalah hadapinya bersama. Sama-sama. Apalagi pas kita libur tuh kan, ya rindu kali ke masa asrama. Iya itu. Nah itu kan dari sisi si Tika. Kalau ini yang paling pendiam ini, kita boleh tanya lah ya kan. Si Hardini Ulan dari first impression masuk asrama itu lebih ke positif atau lebih ke negatifnya? Coba ceritakan. Pertama saya masuk asrama, yang dimana dulunya saya itu yang belum waktunya masuk asrama, saya sebelumnya udah datang. Udah datang sebelum tanggalnya. Udah datang. Berarti semangat kali dong. Iya, semangat kali. Semangat kali. Kayak ngerasakan asrama itu pasti enak kali gitu. Atau malah sebaliknya? Saya penasaran aja. Oke, penasaran. Jadi waktu saya datang nih, kok asipanya kok sunyi gitu. Iya, karena belum tanggalnya. Ya. Setelah itu ya saya tanya, ada di ibu kantin nih. Oh, ibu kantin, ya. Saya tanya, Bu, di sini kapan masuknya kok pada sunyi? Rupanya, besok masuknya. Oh, gitu. Yang saya tanya hari sebelum gitu ya. Iya. Saking saya ini apa? Itu udah antusiasnya. Iya, sama sendiri atau sama orang tua? Oh, sama saudara-saudara. Oke, terus. Besok saya ini datang. Terus udah nyampe, ternyata belum masuk. Belum masuk ya. Pengumuman dari ibu itu ya besok gitu. Setelah besok ya saya datang lagi, balik lagi ke asrama gitu. Jadi sebelumnya mikir kan tinggal di asrama itu aduh gak enak atau lebih yang gimana? Ngerasa? Sebenarnya sih sebelumnya saya udah pengalaman kayak mana ke asrama. Oh, udah berpengalaman sebelumnya. Jadi saya ini nggak pernah kali gitu. Iya, Cuma iya. saya ingin punya teman-teman yang baru. Betul, yang baru gitu kan. Selain itu juga kita hidup di asrama kan jadi makin mandiri. Oke. Ya kita mau nanya-nanya yang lain lagi kali yang lebih greget. Ada sih. Apa ya? Pengalaman Katanya. yang terlupakan selama di asrama itu apa Wih, ya? kalau dari aku sendiri itu banyak sih. Tapi boleh lah kita tanyakan dari banyak. dari anak jauh berikutnya. Siapa itu? Ayo siranya aja lah. Iya, Cerita pengalaman yang apa? bisa terlupakan lah. Yang nggak terlupakan. 3 tahun. Kita tahu lebih banyak pasti ya. Banyak sih. Yang pertama saat di perjalanan, kalau udah dari sini mau pulang ke rumah, perjalanannya itu udah jauh, capek, mabuk lagi kan. Iya. Sebenarnya enak gini. Mau pulang udah bahagia, tapi menghadapi perjalanan. Udah nyampe di rumah, udah mau masuk asrama seneng. Perjalanan yang menguji. Kita tahu lah ya kan sama-sama jauh. Terus kalau untuk cerita pengalaman yang nggak terlupakan di asramanya apa? Yang nggak terlupakan khususnya untuk di asrama ya kumpul bareng teman. Iya, itu pasti banget. Iya. Nangis bareng di rumah. Ada satu lagi. Yang buat salah si Polan. Yang dikumpulkan semua. Iya, itu serunya itu memang nggak terlupakan dia akan siram. Iyalah, pengalaman dong. Kayak Pengalaman. mana capeknya gitu berjam-jam. Betul. Tapi asik sih. Iya asik karena di situ kita dituntut untuk disiplin, kita dituntut untuk menjadi yang lebih lebih mandiri dulu, iya gitu. Kalau Yopi ada cerita nggak di asrama yang mungkin orang lain nggak pernah ngalami atau gitu ya. mencet di asrama atau apa? Apa gitu cerita dari Yopi selama di asrama yang nggak terlupakan banget? Ya, ini kan semester akhir lah ya. Iya. Kita udah dipisah. Jangan cerita KTI ya di sini, tolong. Bisa kamar, biasa
bangun tidur jumpa muka yang ini, sekarang jumpa muka Itu sebatas Iya. saya aja. Biasanya 26 orang satu kamar. Oh, sekarang jadi cerita. 9 orang. Jadi sebelumnya si Yopi ini ternyata menceritakan pengalaman selama 3 tahun yang nggak terlupakan ada selama pandemi. Iya, ini lah. Jadi ceritanya kita diisolasi ya, Yuk. Iya. Jadi di ruangan itu hanya ada anak Riau. Iya. Jadi ceritanya gini, sebelumnya itu kita 26 orang satu kamar. Satu kamar. Jadi selama kita menjadi angkatan pandemi, jadi kita dipisah-pisahkan kamarnya. Ya, itu jadi 3 kamar, jadi Provinsi Riau itu satu ruangan. Nah inilah orang-orangnya gitu. Jadi mukanya juga ada yang jumpa. Jangan bosan ya Yo, udah cantik kok sekarang. Udah kenal skincare. Oke, kita mau nanya apa lagi ya tentang dinas mungkin ya. Kita udah banyak ngalamin dinas di desa, rumah sakit, klinik, puskesmas. Jadi mungkin ada cerita tentang pasien atau tentang diri sendiri. Siapa nih yang mau berbagi cerita? Boleh mungkin Putri bagi cerita tentang itu? Boleh. Oke. Tapi saya di sini lebih sukanya ke dinas di desa. Iya. Cerita dong, kasih tahu desanya desa mana sih? Desanya itu pertama kali kita ya kan memang sekali ya. Iya, memang sekali. Itu di desa Serinda. Betul, desa Kenapa Serinda. lebih asik karena lebih di praktek di lapangannya lebih menantang gitu. Lebih pede gitu. Iya. Saya Serinda itu berada di mana biar mereka nggak tahu gitu. Iya. Oh, Saya itu gimana? Jelaskan ini Pak. Gimana? Tanjung Balai. Oke, di Tanjung Balai. Bukan Tanjung Balai Karimun ya. Tanjung Balai Asahan. Nah, jadi desa Serinda itu desa tempat PBL kita ya kan. Iya. Terus ada pengalaman apa di situ? Pengalaman di situ sih Mungkin lebih banyak bertatap langsung sama masyarakat ya kan. sama masyarakat begitu pun kan kita harus berinteraksi lagi sama Betul. masyarakat Beradaptasi. pola kehidupan Iya, sehari-hari iya. lagi masalah mandi makan gitu-gitu Itu berapa lama kita kemarin PBL? sekitar kurang lebih 1 bulan Kurang lebih sebulan ya kan. Jadi kita ini juga kemarin kebetulan pisah-pisah desa. Jadi kita kita satu desa namun beda dusun ya kan. Jadi kita harus beradaptasi lagi dengan masyarakat yang seperti ini, kita harus begini. Dengan orang yang suku ini kita harus begini. Jadi itu lebih seru ya kan. Kita langsung berhadapan dengan masyarakatnya langsung. Jadi kita kan nambah ilmu dan pengalaman, betul nggak Ira? benar Iya. Jadi ada nggak cerita lain dari Naimah tentang apa itu pengalaman tentang jalan kaki. Iya betul. Kalau cerita jalan kaki itu nggak hanya dusun kalian, itu semua dusun jalan kaki. Karena ada pas jalan kaki gitu. Kalau Naimah selain uang becak 10.000 sayang dong ya. Namanya juga asrama tahu dong. iya. Gitu ya. Naimah ada pengalaman selama mungkin dinas di ini puskesmas, rumah sakit, Bagaimana di puskesmas sih? puskesmas, kenapa itu? Jumpa sama anak-anak setiap minggunya, jumpa sama ibu. Betul. Karena memang setiap kalau puskesmas memang sering ramai ya kan, mulai start pagi sampai ke sore. Kalau aku sih lebih suka di rumah sakit. Kenapa? Rumah sakit sama klinik. Iya. Nah, kalau di rumah sakit kita kayak jumpa sama orang yang memang dirawat di situ, yang kebetulan tuh keluarganya baik, kayak kita kasih dinas. Nanti kamu jodoh di situ. Terus kan kayak mungkin keluarganya suka atau apa, kita pun jadi semangat ke situ Betul. dulu deh Iya. ke ruangan itu. Kemudian beberapa hari mereka di situ, mereka pun kan baik. Udah makin care, makin akrab ya Kita kan. pun lebih gimana ya berinteraksinya tuh lebih ke kekeluargaan gitu kayak lebih dapat aja ini loh kita keluarga di sini kita merangkul. Betul. Nah kalau di klinik aku sukanya tuh banyak bayi. Iya. Teman-teman itu banyak pengalaman. Ya kalau udah kebidaannya memang di klinik itu tadi. Apalagi pas kemarin kita lagi kena marah sama ibu klinik. Wajar dong namanya sih belajar. Iya, Iya iya. itu wajar sih dimarahin itu kan Untuk diajarkan lebih baik lagi, betul. Nah di sini itu nggak hanya dari kita sih nanya-nanya, teman-teman juga boleh berbagi ya, terserah pengalaman apa gitu. Nah kalau untuk udah itu kan di luar ya kan, kita cerita lagi ke arsipannya sendiri. Kalian punya nggak pengalaman selama belajar? Pengalaman selama belajar yang mungkin menurut kalian yang paling aneh atau paling unik atau paling membosankan? Apa coba? Kalau AA mungkin ya praktek ANJ karena lebih senang langsung terjun ke lapangan daripada prakteknya. Betul.
nggak suka, tapi kita lebih yang kita kalau berhadapan sama orang yang langsung atau pasien kayak lebih klinik atau rumah sakit, kita nggak tahu kita harus ngapain. Tapi kalau sama pantong kayak gitu kan kita masih yang bingung, lupa pun kita nggak bisa nanya pantongnya kayak gitu. Jadi singkat ceritanya kita di sini kita cuma berbagi cerita sederhana kita yang mungkin setelah ini kita kan sama-sama semester akhir ya kan, setelah ini mungkin kita bisa review lagi videonya, kita bisa ingat-ingat lagi cerita kita yang sangat indah, ya kan? Mungkin kita pernah nangis sama-sama waktu itu, kita pernah marah sama-sama waktu itu, pasti, ya kan? Kita pernah ketawa seriang-riangnya waktu itu akan jadi cerita setelah ini. Dan pasti walaupun kita satu atap selama 3 tahun, bukan berarti kita 26 orang nggak pernah berantem. Iya, dan betul dan oke, semester awal itu adalah proses berantem kita yang mengganti kawan, Karena belum ada rasa mencari gitu. iya, mencari tempat yang Pas. nyaman, teman yang sejalan. Tapi setelah kesini di 26 ini kita makin paham nih teman mana yang untuk curhat. Tapi percayalah teman-teman ya kan, kita tetap selalu kompak walaupun gimana teman-teman. harus dong kita Yang paling kompak. bahagia lagi, yang lagi seminar naik bus. Oh iya, rasanya itu pasti subuh berangkat ngejalan target sampai betul. Sebelum berangkat juga sering seminar keluar kota. Ya, contohnya ke Medan kita seminar di Wispa, dan di situ kita langsung praktek loh, bukan cuma seminar doang nih. Kita juga langsung ke tempat kita hanya berhenti kita di situ hampir 4 hari ya kan pelatihan, dan itu betul-betul mendapatkan sertifikat IB yang memang standarnya. Pengalaman yang kita dapat selama seminar. Iya, dan juga selain itu AA sendiri mengapresiasi dari Stikes Asipa ini, kita bukan hanya ditempa menjadi bidan, kita bukan hanya belajar pendidikan kebidanannya, tapi kita juga dilatih soft skill, hard skill dengan seperti baby spa. Apalagi itu kemarin pelatihan kita ada apa untuk facial Macam ibu hamil. iya, makeup mata pipi. Nah, jadi betul, buat sabun pun bahkan kita buat gitu. Jadi kita memang ditempa untuk hard skill, soft skillnya. Jadi bangga dong, bangga nggak? Sebagai lulusannya bukan cuma bisa buka praktek doang, Iya, kita bisa juga berwirausaha. Betul, Bisa betul. baby spa atau facial atau apa. Jadi memang untuk selain cerita pengalaman, cerita kesedihan, keharuan, kebahagiaan, memang di sini banyak ilmu yang kita dapat. Kita terdidik jadi anak yang lebih mandiri dan lebih profesional sesuai dengan profesi serta kewirausahaan kita, ya kan? Bener banget. Ya, nah kayaknya cuma itu aja ya. Kita jangan cerita sebenarnya karena gini, kalau mau dicerita pun pengalaman si kawan sama si sama. Kita 3 tahun sama-sama, makan sama-sama, Satu tempat tinggal, satu atap. ya. Kemudian jadi kita di sini tuh udah yang dia rasakan udah kita rasakan, yang kita rasakan udah kita rasakan sama-sama. Jadi ceritanya sebenarnya singkat doang. Oke, ya kan Ira, mungkin ada yang mau sampaikan dari teman-teman lainnya? Gak ada ya? Pika ada? Oke, gak ada kayaknya. Gimana? Dosen. Oh, kenapa itu? Kita dosennya di sini kayak gini, ramah-ramah. Kalau cerita dosen kita nggak terlalu jadi orang profesional. Kalau dosennya nggak profesional, ya dosen kita S2 semua dan juga sudah mengikuti hard skill, soft skill. Bener banget. Kemudian ada yang masih melanjutkan pendidikan sampai S3-nya ya kan. Jadi untuk kalau dosen di dosen kebidanan itu yang lebih diutamakan adalah keramahan, kesopanan, ya kan? Etika, ya gitu. Etika harus lebih dibandingkan ini kita semua jiwa pendidiknya gitu. Jadi kalau menurut teman-teman lah, oke kita bahas lagi nih. Mau kita bahas lagi nih? Oke, kita bahas sedikit tentang dosen. Mau nanya nih, dosen favorit kalian dan alasannya? Boleh dong? Boleh dong? Boleh. Boleh dong dari kalian? Boleh. Atau semuanya favorit? Oke, mungkin mulai dari Yopi deh. Dari Yopi, dosen terfavorit siapa dan alasannya apa? Ayo. Semua ya? Saya dulu ya. Oke, boleh Putri. Dia lama banget kan. Kalau saya sih dosen namanya Bu Nani Zahriani. Oke. Dia itu orangnya kalau
jumpa seseorang walaupun dia nggak kenal dia tuh pasti senyum, ramah, walaupun nggak kenal itu siapa itu. Betul. Terus kalau cara mengajarnya ya benar-benar mendidik banget lah, profesional gitu kan. Tahu lah. Setuju sama Putri, setuju. Berarti saya juga setuju. Satu aja. Satu. Oke dong. Oke. Siapa? Aku. Iya. Lanjut. Kalau aku sih Ibu Siti Nahasana Hasibuan yang pertama, kenapa? Karena ini tuh kalau ngajar kayak termotivasi gitu. Ayo motivasinya tuh semangat banget. Betul banget. Termotivasi banget kalau dia udah ngomong kayak gini. Misalnya kita kayak down gitu kan, kok kayak gini. Tapi kalau udah Ibu Isi yang motivasi, Langsung masuk. Rohnya langsung lontar-lontar. kalau ngajar juga enak gitu Iya, kan, gampang di ini. Terus yang kedua tuh ada namanya Maidina Putri SMC. Nah itu Ibu tuh juga Jiwa pendidiknya itu banget tuh, betul-betul betul sangat mendidik ya. betul banget, setuju. Profesionalnya. Iya, Tapi kalau aku rasa semua dosen. memang semua dosen itu profesional. cuman kembali lagi kita kan pasti ada satu yang kita jago-jagokan atau gitu. Kalau untuk kita sendiri pasti udah merasakan nih semua dosen cara ngajarnya, proses dia tatap muka sama kita. Cuman kan kembali lagi kayak kita mengidolakan siapa. Terlepas dari itu semuanya bagus. Ya kan? Ada lagi nggak sih yang berbahas? Ada lagi nggak sih yang mau kita ini? Siapa lagi mana tahu yang lain ada dosen favorit? Iya, si Naimah dong. Naimah dosen sih favorit. Semua ya kan? Karena memang punya cara mengajarnya masing-masing dan metodenya sendiri. Rani? Ada doang satu. Iya. Semua sih sebetulnya Iya, suka. Cuma kan Yang kalau favorit? pribadi masing-masing, kalau terfavorit itu ya ada satu dosen namanya Ibu Irin. Dia tuh jiwanya Paling muda. Betul ya ini. Betul. Ramah. Pokoknya the best lah. The best, iya, betul. Ulan, terus mau udah ditanyain dulu. Kalau kan sih semua dosen. Semua dosen ya kan? Sama sih ya, juga semua dosen, benar. Oke guys, kita mau dibahas lagi nggak sih? Udah ya kan? Ya udah garing juga aku. Kita udah mau tutup aja. Jadi itu cerita-cerita obrolan-obrolan mahasiswa, walaupun kita nggak 26, cuman obrolan manja kita, obrolan sederhana kita untuk menceritakan isi hati kita, cerita kita, pengalaman kita selama jadi mahasiswa Stika Sashifa dan selama bertempat tinggal di asrama yang tersisa ini. 3 tahun dong. Selama 3 tahun dong, kita semua sama-sama. Oke, mungkin dari saya itu aja, dari Ira Juga itu aja. Terima kasih. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum